Taman Tematik Obat Kebun Raya Liwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya Bun. terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada acara pengabdian kepada masyarakat dari kami, tim dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Lampung. Jadi pagi ini kita akan pelatihan tentang ini ya Bapak Ibu ya, identifikasi tumbuhan yang berpotensi obat. Nah, di sini memang Bapak Ibu sepertinya dari diskusi tadi sudah banyak memahami untuk tanaman obat ini, tapi kita perlu mengenal lebih lanjut kandungan-kandungan kimiawinya apa, kemudian nanti caranya mengetahui itu seperti apa. Biasanya kita kan hanya dari buku saja ya, tapi sebenarnya ada proses-prosesnya seperti itu. Nah, sebelumnya saya perkenalkan tim kami dari Universitas Lampung. Yang pertama adalah saya sendiri, bisa dilihat namanya di sana ya, Nuning Nur Cahyani. Kemudian yang kedua Ibu Endang Linirin Widyastuti PhD. Beliau ini juga dari beliau ini banyak penelitian juga tentang manfaat tanaman-tanaman obat atau beberapa sumber daya hayati laut untuk anti kanker atau anti diabetes seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak Dr. Jenny Master. Beliau ini selain dosen di biologi juga selaku ketua jurusan biologi FMIPA Universitas Lampung. Nah, saat ini beliau juga banyak mendalami tentang konservasi pada tanaman maupun hewan. Nah, harapannya ini memang nanti juga berbagi ilmu bagaimana tanaman obat ini juga bisa dikembangkan dan bisa dijaga ya kelestariannya. Kemudian yang keempat itunya ada Ibu Endah Setianingrum, Dr. Endah Setianingrum MPUMed. Ini Bapak Wahidi Setiadi ya sebagai tim untuk dokumentasi. Jadi seperti itu untuk awal. Kami sudah hadir di sini dari kemarin menginap di Sari Rasa dan memang izin ke Bapak Kepala UPTD Kebun Raya Liwa Pak Khairul Umur. Terima kasih Pak Kepala TU sudah berkenan hadir dan juga ada Mas Riki ya yang nanti juga bisa mengarahkan apa saja yang ada di taman obat ini. Baiklah Bapak Ibu, nanti sebelum materi kami mengharapkan itu sudah ada di depan Bapak Ibu ada soal ya untuk pretest, kira-kira Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan selama sekitar 5 menit. Jadi itu perkenalan awal dari kami. Saya harapkan kalau ada sambutan dari Bapak Kepala TU atau siapa yang mewakili dari Kebun Raya Liwa. Saya atas nama Kepala UPT menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu karena seyogyanya beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan tidak hadirnya beliau di sini tidak mengurangi makna dan juga inti daripada acara kita pada pagi hari ini. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu di Kebun Raya Liwa ini, terutama di Taman Tematik Koleksi Obat yang menjadi salah satu taman yang ada di Kebun Raya Liwa ini ya, untuk melakukan identifikasi tumbuhan berpotensi sebagai obat dengan metode screening farmakognosi ya. Jadi apa yang nanti bisa kita lakukan di sini atau sampel apa yang bisa diambil nanti saya persilahkan untuk kita identifikasi, kita observasi sepanjang itu memang sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga menyampaikan permohonan maaf terkait mungkin tempat, lokasi yang kurang memungkinkan, tetapi mudah-mudahan dengan kita observasi langsung ke alam atau ke lokasi ini akan memberikan wawasan tersendiri kepada kita daripada kita melakukannya di ruangan tertutup.
Kemudian nanti seselesainya acara ini, ya saya pribadi dan juga tenaga teknisi Kebun Raya Liwa ini atau staf Kebun Raya Liwa ini menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas ilmu ataupun materi yang diberikan kepada kami untuk bekal kami dalam menjaga dan melestarikan taman tematik obat yang ada di Kebun Raya Liwa ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian saya sebenarnya hanya bagaimana menguji secara farmakognisi dari setiap potensi tanaman yang ada. Jadi kita ingat sebelum kita mulai ke sana, Bapak dan Ibu sekalian, di UN atau PBB itu sudah dicanangkan sekitar 2 minggu yang lalu bahwa pengobatan secara tradisional itu sudah dibuat sebagai program internasional. Dan kalau kita melihat merujuk pada tanaman yang ada di Indonesia, kan kita punya lebih dari 300.000 yang berpotensi sebagai tanaman obat. Dari 300.000 itu yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat itu masih terbatas, masih belum banyak yang bisa dilakukan. Hanya seperti misalnya penggunaan jahe, temulawak, kunyit udah biasa seperti itu. Namun beberapa potensi itu perlu dikembangkan. Kebetulan ini ada di sini, jadi Bapak dan Ibu sekalian juga bisa mengidentifikasi apakah potensi tanaman tersebut mempunyai potensi untuk anti diabetes atau untuk anti kanker atau dan lain sebagainya. Nah, ini ada uji yang paling sederhana. Saya punya sekitar ada 6 pengujian, misalnya untuk kandungan saponin, kemudian kandungan steroid, kandungan terpenoid, tanin, alkaloid, dan flavonoid. Yang utama sebenarnya adalah alkaloid dan flavonoid. Ini bisa dikerjakan dengan secara sederhana. Misalnya diambil senyawa kemudian dikeringkan di simplisia. Mas Riko udah punya sampelnya banyak ya yang jadi simplisia. Kemudian itu diekstrak. Nah, hasil ekstraknya itu biasanya kita menggunakan etanol 70%. Nah, hasil ekstraknya baru kita uji kandungan alkaloid atau juga flavonoidnya. Karena yang terpenting untuk anti diabetes dan anti kanker itu adalah kandungan alkaloid dengan flavonoidnya. Nah, untuk kandungan alkaloid itu sederhana. Kita ambil saja sekitar 0,5 ml sampel, kemudian kita tetesi dengan kloroform, kemudian kita tetesi lagi dengan preaksi yang disebut dengan preaksi Mayes. Ya. Preaksi Mayes itu terdiri dari 1 gram Ki itu kalium iodat, kemudian ditambahkan dengan 0,71 HgCl sehingga nanti kita larutkan. Nah, nanti ini resep-resepnya ini nanti kami kirimkan saja ya. Setelah itu dicampurkan, kemudian kita masukkan 0,5 ml sampel tadi dengan kita tambahkan juga dengan serbuk Mg. Nah, itu nanti akan memberikan warna putih sampai kecoklatan. Nah, kalau dia sudah mengindikasikan putih kecoklatan berarti dia punya alkaloid. Nah, memang kalau untuk misal berapa kandungan alkaloidnya per 1 gramnya, kita harus menguji dengan spektro. Nah, kalau untuk uji spektro itu mah bawa aja ke Unila ya. Kalau kami bawa ke laboratorium terpadu untuk menguji kandungan dari berapa persen kandungan dari alkaloidnya. Kemudian yang flavonoid. Nah, yang flavonoid itu simple, kita tambahkan sekitar 0,5 ml sampel dari tadi ekstrak dari simplisia, kita tambahkan 0,5 gram Mg. Kemudian kita tambahkan dengan HCl. HCl-nya HCl pekat ya. Kemudian setelah itu proses penambahannya ditetesi pelan-pelan. Dia akan memberikan warna kuning. Kemudian ada busanya. Nah, kalau sudah kuning ada busa berarti dia mengandung flavonoid. Nah, fungsi dari flavonoid itu banyak. Tidak hanya untuk anti cancer tapi juga untuk anti diabetes,
Dan mungkin karena kebanyakan bapak-bapak ya, untuk uji anti impotensi juga ya. Jadi itu sangat manfaatnya tinggi karena flavonoid itu merupakan senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan. Kalau antioksidan itu artinya sekarang ini dengan kita berbagai macam makanan yang cepat saji terutama itu banyak sekali mengandung oksidan. Oksidan itu bisa merusak sel. Kalau sudah merusak sel, apalagi dia merusak sistem kekebalan tubuh atau juga sistem reproduksi, itu akan mengganggu. Nah, terutama lagi untuk anti diabetes ya, kita tahu antioksidan juga sangat diperlukan, sehingga dengan adanya kandungan antioksidan ini akan bisa diserap dan itu akan mengurangi gejala-gejala yang merugikan untuk sel. Itu dua yang terpenting, alkaloid dengan flavonoid ya. Kalau untuk saponin itu biasanya hanya kita tambahkan saja. Namanya kalau saponin itu kan berbusa ya. Jadi kita tambahkan saja air dengan Aquades maksudnya ya. 0,5 ml sampel, tambahkan Aquades, kemudian dikocok. Kalau dia mengeluarkan busa, berarti dia mengandung saponin. Ya. Kemudian kalau untuk steroid itu kita tambahkan asam asetat glasial. Jadi sama jumlah sampelnya 0,5 ml sampel. Kemudian kita tambahkan asam asetat, kemudian ditambah dengan asam asetat glasial, kemudian kita kocok, kemudian nanti dia akan memberikan warna biru ya, biru sampai ke ungu, antara biru dengan ungu. Kalau ada berarti dia mengandung steroid. Terpenoid juga sama, kita menggunakan asam glasial juga sama, steroid dengan terpenoid sama penggunaan asamnya, tapi warnanya yang berbeda. Kalau steroid nanti akan memberikan warna merah sampai kekuningan. Kemudian yang untuk tanin ini kita menggunakan 1 ml sampel, kemudian kita tambah dengan FeCl3. Nanti dia akan memberikan warna hitam kebiruan. Nah, ini paling simpel ya. Jadi ini secara kualitatif. Jadi misalnya karena ini kan nanti akan dikembangkan kembali ya, tidak segini saja ya Mas Riki ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa mengelompokkan mana yang kelompoknya memang banyak mengandung flavonoid, mana yang banyak mengandung alkaloid. Percobaan ini bukan percobaan ya, uji ini sebenarnya uji farmakognosi ini sangat sederhana. Yang penting sih ada kandungannya, tinggal selanjutnya adalah untuk bagaimana mencari berapa kandungan yang sebenarnya, sehingga kandungannya yang sebenarnya sudah kita ketahui per 1 gram berat keringnya itu bisa kita gunakan sebagai ramuan obat. Nah, dari saya cuma segitu saja. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Nanti yang uji-uji ini saya kirim saja ya materinya ke Mas Kiki, nanti kalau memang ini bisa kalau memang dibutuhkan nanti kita kirim gitu. Simple sebenarnya ya, kita cari yang paling simple. Nah, kembali lagi ya, untuk menguji berapa jumlah kuantitasnya ya kita harus menguji dibawa ke lab dengan menggunakan spektrum. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan tentang bagaimana untuk uji, namanya itu uji fitokimia ya Bapak Ibu ya. Fito itu tanaman, jadi kimia itu ya kandungan senyawa-senyawa kimianya itu. Biasanya ada yang menyebut screening Ya, gitu screening. ya Mbak Endang ya. Screening fitokimia. Kenapa itu harus diuji? Nah, nanti kalau Mbak Esti kesini pasti juga kan melihat juga kandungannya, kenapa ini kok bisa anti kanker, ini menjadi anti diabetes, ini untuk obat demam, ini untuk diare dan lain sebagainya, karena ada kandungan senyawa-senyawa yang disampaikan Bu Endang tadi. Kalau Bapak Ibu ingat tadi apa aja sih namanya tadi Bu Endang tadi? Ada saponin ya. Itu yang di materi saya itu ada contoh beberapa tanaman, sebenarnya itu tanaman-tanaman yang ada di sini. Saya lihatnya, tapi apakah tanaman itu masih ada di sini atau tidak, itu yang nanti coba kita lihat. Karena itu saya lihat dari dari website tahun 2021 ada yang menentukan tanaman-tanaman hias yang ada di Kebun Raya Liwa yang tentu saja juga berkhasiat sebagai obat. Nah, tapi saya hanya ambil sedikit itu, cuma 40 berapa ya,
Harusnya banyak sekali kan Mas Riki ya, koleksi yang di sini ya. Kalau kemarin 86 jenis. Ada 86 ya. Nah itu saya cuma ngambil sekitar 41. Itu pun data tahun 2019. Apakah saat ini masih ada atau tidak? Nanti coba kita cek ya. Jadi itu contoh. Nah di dalam materi yang saya berikan itu sudah ada beberapa manfaatnya. Tapi memang sangat singkat ya, manfaatnya apa saja. Tentu saja sebenarnya ini untuk pengembangan lebih lanjut kebun raya Liwa ini, khususnya di taman tematik obat namanya taman tematik tanaman obat, harusnya seperti itu ya. Nah Bapak Ibu kan kerjanya semua di kebun raya Liwa ya. Iya. Nah kebun raya Liwa ini sebenarnya menurut Bapak Ibu didirikan itu fungsinya untuk apa sih? Waktu pertama didirikan ini tujuannya itu untuk apa? Tujuan pembentukan kebun raya Liwa adalah untuk salah satu meningkatkan penghasilan warga yang berada di sekitar kebun raya Liwa dan untuk menambah pendapatan daerah. Untuk menambahkan pendapatan daerah ya. Dari sisi ekonomi ya. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi ilmiahnya salah satunya mempermudah penelitian. Jadi kalau misalnya karena sesuai sama tema kebun raya Liwa yaitu tanaman hias Nusantara dan tanaman Sumatera bagian selatan. Jadi kalau adik-adik atau teman-teman yang mau penelitian ke kebun raya Liwa kan sudah mewakili dari yang sebagian saya sebutkan tadi dari TNBBS dan hutan lindung. Jadi itu ya salah satunya ya, salah banyaknya. Nah memang apa yang disampaikan Mas Diki tadi ada benarnya ya. Jadi pada awal pendirian kebun raya Liwa ini sebenarnya kegalauan karena ini lokasi kabupaten ini tuh di dekat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya, dan keanekaragaman hayatinya sangat tinggi, terutama tumbuh-tumbuhannya. Nah mengapa kok tidak dikembangkan menjadi seperti yang di Jawa itu ada kebun raya Bogor ya. Oleh karena itu Bu Esti dan kawan-kawan kan kemudian dari LIPI, waktu itu LIPI, kalau sekarang BRIN ya Mbak Endang ya. Jadi kemudian ke sini untuk membentuk kebun raya Liwa. Kalau tidak salah waktu master plan awal itu juga dari Unila direncanakan di provinsi itu kami juga ikut diundang ya. Memang nanti agak berbeda antara kebun raya Liwa dengan kebun raya Bogor, karena yang dibentuk di kebun raya Liwa ini dikhususkan untuk tanaman-tanaman yang dari luar maupun terutama yang tanaman endemik dari Sumatera ini. Ya, kalau dikatakan endemik itu berarti ya memang adanya ya hanya di sini khusus. Jadi orang kalau mau melihat tanaman A ya harus ke sini, di kebun raya Bogor nggak ada. Nah nanti mungkin Pak Dani juga bisa sih menambahkan tentang ada konservasi, itu konservasi in situ, ada ex situ gitu ya Pak Dani ya. Kalau di sini mungkin ada juga yang tanaman asli di sini, tapi ada beberapa juga yang didatangkan ke sini ya untuk secara ex situ dikembangkan. Dan memang kebun raya Liwa ini yang pertama adalah dikatakan sebagai pusat keanekaragaman hayati khususnya untuk tumbuhan ya, sehingga kawasan ini bisa dijadikan sebagai pusat penelitian dan pendidikan, tadi kata Mas Riki juga seperti itu ya, sehingga siswa-siswa atau dari perguruan tinggi itu begitu masuk di sini harapannya bisa berwisata sekaligus mendapatkan ilmu. Kemudian selain itu juga memang merupakan kawasan konservasi yang ke depan harus dikembangkan. Nah kaitannya dengan apa tadi, masyarakat ya, pendapatan masyarakat meningkat tuh seharusnya memang demikian konsepnya ya. Kalau ini berkembang menjadi tempat wisata, mungkin
ekowisata gitu ya, wisata edukasi, kemudian pengembangan ekosistemnya. Nah di situ diharapkan memang masyarakat di sekitar juga bisa mendapatkan benefit atau manfaat dari Kebun Raya Liwa ini. Jadi untuk pendidikan maupun penelitian. Kemudian kalau Kebun Raya Liwa ini apa saja tematiknya itu kan tadi disinggung-singgung ya. Ini merupakan taman tematik obat. ya, Ini salah ada lagi satunya nggak kan obat, salah lainnya apa saja? Di seberang ini nanti kita ada pembangunan tematik kayu, Tematik Tematik kayu. kayu. Terus yang sudah ada Pak? kopi, tematik kopi Bu, Oh iya, kopi, bambu sama tematik aren. aren. Kalau kopi bambu. berarti berbagai jenis kopi gitu ya. Ya. Yang ke depan ya Pak ya. Yang sudah terbentuk mungkin nanti yang saya minta izin tadi ke Taman Arase ya. Kemudian ke Taman Hias kita sudah sering yang dekat kantor ya. Itu juga untuk wisata ya. Kemudian ada taman buah ya. Taman buahnya itu nggak tahu udah berkembang atau belum, mungkin berikutnya kita perlu lihat apakah buah itu banyak juga yang berpotensi obat gitu ya. Kemudian taman-taman yang lain makanya disebut sebagai taman tematik. Oleh karena itulah kami di sini menyampaikan ini harapannya selain manfaat secara ini obat diabetes, ini diare dan lain sebagainya, tapi Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa di dalamnya itu kenapa dia bermanfaat obat, karena ada kandungan-kandungan yang disampaikan Bu Endang tadi ya. Walaupun memang untuk mengeceknya selain ya sederhananya sebenarnya kita bisa ya organoleptik dari bau, rasa, kemudian mungkin bergetah atau tidak, tapi kan kita hanya menebak-nebak ini kandungannya apa ya kok bisa ini. Nah untuk lebih yakinnya ya memang harus ke laboratorium tadi, karena itu sederhana dengan ditambahkan zat-zat tadi di sana juga senyawanya nanti udah ditulis, misalnya Bu Endang tadi menyampaikan ada apa FECL misal atau apa Ada tadi KI misalnya, KI atau asam nanti udah sulfat ada kan udah. ditulisin, tinggal ngambil aja ditetes, oh ini ternyata warnanya kok jadi seperti ini, hijau dan biru, oh berarti ini taninnya tinggi. Nah ke depan malah kalau nggak salah tahun ini juga kami dari biologi juga terkait dengan kandungan senyawa kimia ini mencoba mengembangkan pelatihan untuk ekoprin ya Pak Dani, karena konon yang kandungan taninnya tinggi itu bagus Ya, untuk di makanya ekoprin itu. Pernah dengar ya Ekoprin ya, ekoprin yang Bat- kain kain kemudian ditempelin daun, ya. nanti ada metode pukul-pukul ponding, ada metode yang satu tuh dikukus, itu nanti itu akan terbentuk seperti batik-batik gini tapi dari alami ini daunnya atau bunganya atau apa. Nanti Karena- mungkin ke depan ganti itulah biar Ya. Bapak Ibu ini Karena- pukul-pukul. yang sudah dan itu dijual dan memang harganya tinggi itu di mangrove. Kebetulan saya ya, Mbak, dengan Pak pelatihannya. Jani ya, kami di Tokja Mangrove Provinsi ya Pak Jani ya. Nah kita mengembangkan itu ekoprin dari daun-daun mangrove ditempelin, jadi dibikin semacam batik, tapi batiknya bukan kayak gini. Kalau ini kan kita yang buat ya, tapi Iya. berdasarkan bentuk alam dari daunnya itu sendiri, dan lumayan harganya kan tadi peningkatan ekonomi. Nah Iya. masyarakat bisa saja mengembangkan. Lampung terkenal dengan tapis, tapi kan apa salahnya dengan batik ekoprin dari Liwa misalnya. Nanti untuk berikutnya itu ya. Tapi syaratnya taninya tinggi. Taninya tinggi, nanti kita lihat apa aja. Pariwisata dulu. Hah? Dinas pariwisata yang udah nyoba. Sudah pernah Nyoba ekoprin. Oke. sampaikan Bu Endang tadi ada saponin, flavonoid kah atau alkaloid atau triterpenoid atau steroid. Nah itu yang mengakibatkan mereka bisa dimanfaatkan tanaman obat. Kemudian walaupun tanaman hias atau apapun itu bisa saja ternyata mempunyai manfaat obat dan itu bisa dikembangkan ke depannya. Nah tugasnya Bapak Ibu coba nanti dibagi kelompok aja ya. Ini ada berapa ya? Kelompok bertiga apa berlima. Pokoknya ini kan bawa HP ya. Nah Bapak Ibu mengambil 10 jenis tanaman kemudian
ngambil fotonya atau ngambil Iya, diambil fotonya aja lah, namanya nggak hafal nanti, malah repot. Tapi kalau memang ada yang sesuai dengan nama-nama yang di situ ya nggak apa-apa diberi nama, atau Bapak Ibu kan tahu nama apanya ini, nama apa Pak Jenny, nama lokal ya. Jadi itu aja. itu kucing. Nah iya 10 aja. Dan waktunya nggak usah lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih kepada sedikit diskusi saja. Mungkin Bapak dan Ibu bisa, ini tadi ada sekitar 80 jenis ya tanaman obat. Dari mana Bapak dan Ibu tahu kalau itu bermanfaat obat? Ya, gimana Pak? Jadi saya itu mulai dari seperti kumis kucing, serai wangi, bawang gajah, terus buah mengkudu, buah naga dan sebagainya. Jadi itu setiap saya eksplorasi mencari bahan tersebut, saya pertanyakan kepada orang tua. Dulu kegunaan barang ini apa, dan dijelaskan. Oh, seperti contoh tapak jala. Tapak jala ini katanya dulu kalau lagi zaman saya ini buat panas dalam. Selain diparut, kita tempel. Nah, terus kumis kucing juga saya tanya, apakah benar ini banyak manfaat dan kegunaannya? Oh ya, karena saya minta, saya tanya kegunaannya apa, karena saya ini perlu belajar, karena saya mau nanam bahan ini di kebun raya Liwa. Selain dari mencegah kencing manis, kencing batu dan sebagainya, itu juga bisa dibuat jamu supaya aktivitas ketika kita mau tidur itu pas paginya badan terasa enteng, segar gitu. Ya gitu. Mantap Pak. Tapi sudah ahli Pak. Siapa namanya Pak tadi? Pak Jimmy Guntana, Ilpan Rasa Putra Pratama Yunarta. Ya, menarik Pak Jimmy. Jadi dari yang tadi saya dapat simpulkan, pertama dapat dari buku bisa ya, dapat dari belajar, lalu tanya kepada orang tua. Ya. Ya ini yang selama ini informasi tumbuhan itu berkhasiat obat di situ, dan paling banyak itu kan disimpan oleh orang-orang tua kita kan. Ya. Kalau itu sampai hilang informasinya, sayang sekali kan. Yang tua ya belum tentu akan hidup selamanya kan. Oleh sebab itu saya juga pernah cerita sedikit pengalaman, pernah ikut dengan dinas kesehatan. Mereka mengadakan program untuk survei tumbuhan obat se-Indonesia kepada pengobat-pengobat tradisional. Jadi batra-batra, dukun-dukun yang ada di daerah-daerah itu yang pakai tanaman obat, itu kita datang tanya, ini tanamannya apa, bapak atau ibu atau mbah gitu, pakai tanaman apa untuk mengobati kan. Dapatlah banyak, termasuk dulu yang paling terkenal dari Lampung, kayu sungkai. Nah, dapat itu baru kita ambil koleksi tanamannya, baru nanti masuk ke uji ini. Jadi dibalik dari kebiasaan itu diungkaplah rahasia ilmiahnya apa, kandungannya apa. Nah, nanti yang tadi yang disampaikan oleh Bu Endang cara mengungkapnya. Dari situ nanti baru bisa diolah, dihasilkan mulai dari jamu sampai nantinya obat modern. Itu berproses dia. Nah, jadi informasi awal tadi dari situ. Jadi jangan sampai informasi itu hilang. Nah, lalu tanaman-tanaman obat yang ada di taman ini itu sudah dimanfaatkan belum Bapak dan Ibu? Kalau saya secara pribadi ya, Aha. kalau saya manfaatin, bahkan saya uji coba Konsumsi. secara pribadi. Bahkan dari tomat sendiri saya udah tahu kegunaannya. Mulai dari mencegah serangan jantung itu, mulai dari tomat, cilantri itu yang lebih bagus Pak. Ya. Kalau mau coba, cilantri itu kalau dia nggak bisa dilalat, kita rebus aja airnya, itu buat pengampuran penguat tulang biar nggak keropos. Bapak barusan bilang tomat ya. Tomat. Nah, tomat itu ada likopen. Senyawa kimianya likopen. Nah, tadi saya bilang lagi, ini kan banyaknya bapak-bapak. Itu likopen, kalau bapak dan ibu sekalian makan likopen, makan tomat, tapi tomatnya saya takutnya juga kalau mereka pakai herbisida, dicuci dengan air hangat untuk menghilangkan herbisidanya. Setiap hari bapak bisa ngejus itu sangat bermanfaat untuk mencegah impotensi. Pasti kan kalau urusan impotensi kan mikir kan. Nah, jadi dari
tadi aku bilang udah punya suami. Dibikinin tomat terus. Ya, jangan, maksudnya gini, selain dia punya lycopene, dia punya antioksidan. Nah, antioksidan itu bisa memperbaiki jaringan-jaringan kita yang tua, apalagi untuk sel-sel reproduksi. Sebagai contoh saja ya, coba tebak umur saya berapa? Kalau ibu ini umurnya sekitaran 47-an. Oke. Mbak Dinda, umur saya berapa? 50. Saya tuh udah 62 tahun. Dadah. Salah, berarti nggak dapat hadiah. Nggak dapat hadiah. Jika tumbuh-tumbuhan yang ditanam itu memang betul-betul dimanfaatkan, jadi tidak hanya ditanam terus dikoleksi saja. Misalkan ya dari kumis kucing lalu nanti dijemur, keringkan, simplisia, bungkus, lalu bikinlah paket kecil-kecil lalu bisa dijual atau didistribusikan kemana. Nah itu kan kalau nanti dia menghasilkan, otomatis kita akan senang ngerawatnya kan. Jadi dia tumbuh terus, kita panen, tentunya dengan tetap menjaga dia tetap ada di situ kan. Lalu ada produknya. Kalau ada produknya itu pasti akan lebih bermanfaat. Kita juga akan lebih merasakan ada pengunjung datang, nih tanaman obat, lalu ada khasiatnya apa gitu kan. Lebih baik lagi misalkan nanti kalau sudah tingkat lanjut lagi nanti bisa dibikin menjadi jamu atau dan lain sebagainya, buatkan izin PIRT-nya atau sampai ke izin BPOM-nya sehingga ada produk dari Kebun Raya Liwa khusus untuk tanaman obat-obatan. Nah, atau kalau di daerah Jawa sana empon-empon kan dicampur jadi wedang kan. Udang Salah satunya. Pak Adni sama Pak Mahfud, anggrek-anggrek saya. Kan manusia jadi remaja kan. Kita foto di depan anak. Iya, apa sih? Kayak pakai. Siapa? Sia lain. Ojo, Pipa. Parit Oh, madat Madat baku tinggi. itu bawah. Iya ini obat juga. Tapi ini belum diberi nama ini kayaknya. Oh ada ini. ada Bu. Kurkuma ini. Itu yang memberi nama siapa Mas? Mas Riki. Itu memang kan dari Bukan penamaan itu. yang nulis. Programnya dari LIPI. Itu kan memang kalau di kebun raya itu harus ada identitas, Bu. Memang kita disediain label, Bu. Jadi kalau kita misalnya kita kurang tahu, nanti kita koordinasi sama pihak BRIN. Kalau di sini Pas masih berbunga gratis, Bu. sama ini kan sepintas sama Bu sama ini. Ini kalau lagi nggak berbunga kan Beda-beda kadang dia. nggak nampak. Iya, daun kan sama, sampah gitu. Iya. Yang di sini nih keluar nih. Nggak apa-apa kan Kurkuma namanya aromatik. berdiskusi Iyalah, Mas Jimmy ya kan. betul benar. Nah, Kalau orang semua diem aja ya malah Iyalah. dunia Di juga sisi rame lain lah. bingung. Kayak dana. Nah, Ibu Dinda ini kalau nanya-nanya Mbak Dina di bagian dana ya. Karena tadi mau mencari aja kita susah ya. Untuk ketemu Mas Cakra tadi. Emang sebenarnya nggak dijaga sih ya? Yang punya gitu kan, pengetahuan tanaman obat itu kita yang punya, artinya apa? Indonesia yang punya. Jangan sampai ini tanaman obat dikirim keluar, kita nggak tahu, tahu-tahu luar bikin tahu dapat apa namanya kandungan fitokimianya apa, kandungan yang tadi yang disampaikan Bu Endang itu apa segala macam, jadi produk balik ke Indonesia sudah dalam bentuk produk dijual, kita beli, Kita yang beli. padahal bahannya dari Dari kita, kita. pengetahuannya dari kita. Nah itu saya sepakat Kang Bumi. Karena ini udah sebagai tambahan ya, ada beberapa jenis bahan kimia dari jamu yang sudah dipatenkan oleh Jepang, produknya dari Jawa. Jadi
Jadi jangan sampai, ini kan kita Sumatera ya, jangan sampai ada produk atau tanaman tradisional jamu misalnya atau obat-obatan tradisional dari Sumatera yang dibawa ke kita. Sekarang ini memang Indonesia sudah mengeluarkan aturan lewat undang-undang, sudah diundang-undangkan bahwa semua produk lokal baik itu bakteri, bahkan sampai bakteri, kalau ada orang asing yang datang itu akan dipersulit supaya paten apapun juga tidak keluar lagi dari luar negeri, tapi paten itu bisa kita miliki sendiri gitu ya. Terus kemudian sambungan lagi, kita kan ada biologi terapannya, nanti Pak ini bisa kita pakai sebagai narasumber how to deal with the traditional medicine gitu untuk anak-anak misalnya. Sekalian pada saat itu kita pelatihan, kita ambil ininya lah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Bapak-bapak dan ibu ikutan latihan untuk fitokimia screening. Haji ini ngasih juga materi untuk anak-anak biologi applied science untuk Anak-anak biologi kita ajak ke sini. Kayaknya tajam banget ini ya. Itu kalau malam jadi pangeran. Buah naga ya kamu. Masa daripada tiang baikan pinang di bawah matahari. Nah, kasih dong saya kenangan sebuah topi dari ibu ini. Aduh, boleh juga tuh. Drone-nya Ki. Tinggal. Taman tematik obat Kebun Raya Dewa.